Sering dengar kan soal 5 kitab pertama dalam Alkitab, tapi pernah kepikiran nggak isinya tuh apa sih sebenarnya? Hari ini kita akan bedah tuntas kitab Taurat, dari penciptaan sampai perjanjian, dengan cara yang jelas dan gampang dicerna. Oke, jadi begini alur cerita kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu apa sih Taurat itu. Terus kita masuk ke dua cerita raksasanya, Kitab Kejadian dan Keluaran. Dari situ, kita lihat gimana hukum dan perjanjian itu, ngebentuk mereka jadi satu bangsa. Dan terakhir, kita coba tarik benang merahnya, kenapa cerita kuno ini masih relevan sampai sekarang. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Pasti banyak dari kita yang sering dengar istilah Taurat atau 5 kitab Musa kan? Tapi pertanyaannya, isinya itu sebenarnya tentang apa? Ini bukan sekedar buku kuno, tapi ada cerita besar di dalamnya. Nah, cerita itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Nah, petunjuk pertamanya itu ada di namanya sendiri, Taurat. Dengar kata itu, mungkin yang kepikiran langsung, wah, hukum yang kaku, aturan-aturan. Padahal kata Ibraninya itu artinya pengajaran atau petunjuk. Jadi ini lebih kayak guidebook untuk hidup, bukan cuma buku peraturan. Ini fondasi dari semua cerita yang akan kita bahas. Dan ngomongin fondasi, pengaruhnya itu, wow, luar biasa. Buat Yudaisme, Taurat itu ya jantungnya keyakinan mereka. Buat kekristenan, ini jadi bab pembuka dalam perjanjian lama. Dan dalam Islam pun, Taurat dihormati sebagai wahyu suci buat Nabi Musa. Kebayang nggak? Satu teks yang sama jadi pilar buat 3 peradaban besar dunia. Jadi, inilah dia kelima aktor utama kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kalau dibaca berurutan, ini tuh kayak satu film seri epik yang nyambung. Ceritanya mulai dari awal mula alam semesta sampai terbentuknya satu bangsa yang udah siap-siap masuk ke tanah perjanjian. Nah, setiap cerita besar kan pasti ada awalnya. Yuk kita lihat gimana semua ini dimulai di Kitab Kejadian. Kitab ini dibuka dengan salah satu kalimat paling terkenal sepanjang masa. Pada mulanya. Kalimat ini tuh bukan cuma pembuka biasa, tapi kayak setting the stage gitu. Menetapkan panggung buat semua drama, semua kisah yang bakal terjadi selanjutnya. Ini titik nolnya. Cerita di Kitab Kejadian ini bisa kita bagi jadi 4 babak besar. Dan yang menarik, alurnya itu kayak corong loh. Dimulai dari cerita yang super luas, universal, kisah seluruh umat manusia, penciptaan, kejatuhan. Terus, zoom in, makin lama makin fokus. Sampai akhirnya, ceritanya cuma tentang satu keluarga yang dipilih untuk sebuah misi ilahi. Oke, dari kisah satu keluarga di Kitab Kejadian, kita sekarang pindah gigi. Kita akan lihat kelahiran sebuah bangsa di Kitab Keluaran. Namanya aja Keluaran, yang artinya ya keluar atau pembebasan. Jadi udah jelas banget kan, inti dari kitab ini adalah sebuah Great Escape. Kisah epik soal perbudakan, keajaiban, dan perjalanan yang dramatis banget menuju kebebasan. Alur ceritanya tuh jelas banget, mulai dari penindasan di Mesir, terus bergerak ke momen pembebasan yang spektakuler. Puncaknya, itu di Gunung Sinai. Di sanalah mereka dapat konstitusi mereka, hukum-hukum dasar yang bakal jadi identitas mereka sebagai bangsa. Nah, ayat ini penting banget. Coba perhatiin deh urutannya. Ini bukan, kalau kamu taat, nanti aku selamatkan. Bukan gitu. Tapi sebaliknya, aku udah menyelamatkanmu. Makanya, inilah cara hidup yang baik sebagai orang merdeka. Ini yang mengubah hukum dari sekedar beban, jadi sebuah respons, sebuah jawaban atas anugerah yang udah diterima. Oke, setelah 2 kisah epik di Kejadian dan Keluaran, kita sampai di 3 kitab berikutnya. Nah, 3 kitab ini bisa dibilang kayak cetak birunya, blueprintnya. Gimana sih cara bangsa yang baru merdeka ini membangun masyarakat mereka dari nol? 3 kitab ini, Imamat, Bilangan, Ulangan, sering banget dianggap agak ribet dan bikin ngantuk. Padahal tujuannya praktis banget. Imamat itu kayak buku panduan ibadah. Bilangan itu semacam logbook perjalanan mereka di padang gurun, lengkap sama sensusnya. Dan Ulangan itu pidato perpisahan Musa, ngulangin lagi aturannya buat generasi baru. Jadi ini benar-benar cetak biru buat hukum, kehidupan sosial, dan agama mereka. Oke, kita udah jalan-jalan dari Kejadian sampai Ulangan. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Apa sih benang merahnya? Apa pesan besar yang mau disampaikan dari kelima kitab ini? Kalau mau disimpulin dalam satu kalimat, Taurat itu adalah kisah tentang sebuah hubungan. Tepatnya, hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Ini tema utama yang terus muncul dari halaman pertama sampai terakhir. Kisah tentang Tuhan yang setia sama janjinya. Dan setiap kitab itu seolah-olah ngasih kita satu kuasan cat untuk melukis potret Tuhan yang utuh. Di Kejadian, dia itu sang pencipta. Di Keluaran, sang penebus. Di Imamat, dia itu yang maha kudus.
Terus di Bilangan, dia jadi pemandu yang setia. Semuanya ini ngebentuk sebuah gambaran yang kaya banget tentang siapa Tuhan dalam narasi ini. Ya, karena itulah kitab-kitab ini jadi fondasi iman buat jutaan, bahkan miliaran orang. Prinsip-prinsip hukum, cerita asal-usul, dan pemahaman tentang Tuhan yang ada di dalamnya itu jadi dasar buat tradisi Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam. Pengaruhnya itu gila-gilaan kalau kita pikir-pikir. Dari konsep keadilan, ide libur 1 hari seminggu, sampai cerita besar tentang penebusan. Sebenarnya, jejak Taurat itu ada di mana-mana di sekitar kita. Kadang kita aja yang nggak sadar. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan. Gimana caranya gema dari teks-teks super kuno ini ternyata masih ikut ngebentuk cara kita mikir, cara kita bertindak, dan cara kita mandang dunia. Bahkan sampai hari ini,